Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asnani PhD selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan seluruh teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Penyusunan ulang asam amino protein early or E7 Human Papilloma Virus Type 16 untuk meningkatkan keamanan vaksin terapeutik. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Farhatun Nisab dengan NIM K1A017050. Dan yang kedua yaitu Jingga Nadia Kuspriantari dengan NIM K1A017052. Dan yang ketiga yaitu Tamimah Sufi Widianti dengan NIM K1A017054. Seperti yang teman-teman ketahui, kanker merupakan penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Di dunia, kanker serviks merupakan penyebab kematian terbesar kedua kanker pada wanita setelah kanker payudara. Pada umumnya, kanker serviks ini sering dikaitkan dengan infeksi human papilloma virus atau HPV. HPV merupakan virus DNA yang menginfeksi jaringan epitel manusia termasuk kulit, epitel anogenital, dan mukosa mulut. Tipe HPV 16 dan HPV 18 merupakan tipe HPV yang sering dihubungkan dengan kanker serviks. Vaksin pencegahan untuk kanker serviks akibat infeksi HPV yang beredar saat ini adalah Gardasil dan Cervarix yang dibuat berdasarkan protein kapsid L1. Vaksin ini bekerja dengan menginduksi pembentukan antibodi netralisasi yang dapat mencegah terjadinya infeksi HPV. Walaupun efektif, kedua vaksin tersebut mengindikasikan tidak memiliki efek untuk menurunkan kemungkinan atau menghilangkan adanya pertumbuhan sel kanker serviks akibat infeksi HPV. Pada beberapa penelitian, adanya pertumbuhan sel kanker lebih dihubungkan dengan respon kekebalan seluler, bukan dengan respon humoral, di mana sel T akan menyerang jaringan yang terinfeksi secara langsung. Oleh karena itu, diharapkan adanya vaksin terapeutik yang menginduksi respon seluler untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara seluler. Vaksin terapeutik ini bekerja membantu tubuh kita untuk melawan infeksi yang sudah ada. Salah satu protein HPV yang dikembangkan menjadi vaksin terapeutik adalah protein E7. Protein E7 merupakan protein yang terdapat pada HPV yang bersifat onkogenik yang berfungsi pada proses transformasi sel hospes. Pada beberapa penelitian menyebutkan protein E7 ini merupakan target ideal untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan vaksin terapeutik, di mana hasil ekspresi gen E7 HPV dapat dimanfaatkan dalam membuat antigen spesifik dari gen E7. Kadar protein E7 yang tinggi akan mempengaruhi fungsi dari komponen protein E7, sehingga akan menghambat proses apoptosis sel yang pada akhirnya dapat menyebabkan terbentuknya sel tumor atau kanker. Maka dari itu, untuk meningkatkan keamanan vaksin terapeutik menggunakan protein E7 sebagai antigen, para peneliti melakukan modifikasi pada gen E7. Modifikasi yang dilakukan dengan mutase dengan menggantikan asam amino domain yang dihubungkan dengan kanker. Modifikasi yang dilakukan untuk menghilangkan beberapa asam amino motif metal binding. Peningkatan keamanan vaksin berbasis E7 yang dilakukan dengan metode pengatur ulangan antigen E7 dengan tingkat susunan DNA. Pengaturan ulang susunan fragmen akan menghasilkan protein E7. Pada penelitian ini, metode analisis yang dilakukan yang pertama adalah pengambilan spesimen dari 30 sampel biopsi pasien kanker serviks di Indonesia. Kemudian spesimen tersebut diamplifikasi gen E7-nya. Kemudian DNA HPV diekstraksi menggunakan Qiagen DNA Extraction Kit. Setelah itu,
Hasil dari amplifikasi gen E7 dilakukan sequencing dan penentuan sekuen konsensus E7, kemudian dilakukan metode penataan ulang dan analisis epitop asam amino hasil penataan ulang. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil 30 sampel biopsi pasien kanker serviks di Indonesia. Kemudian sampel tersebut diekstraksi untuk mendapatkan gen E7-nya menggunakan Siagen DNA Extraction Kit. Diamplifikasi gen E7 menggunakan pasangan primer yang telah ditentukan dengan menggunakan enzim high fidelity atau high-V tag polymerase. Reaksi PCR dilakukan dengan 2 mikroliter buffer, 1 mikroliter 20 mikromolar primer HPV E7R, 1 mikroliter 20 mikromolar primer E7F, 5 mikroliter template, 2 mikroliter high-V enzim, dan nucleus free water sampai volume mencapai 50 mikroliter. Reaksi amplifikasi PCR dilakukan dengan siklus 94 derajat Celcius selama 15 detik, 57 derajat Celcius selama 20 detik, dan 60 derajat Celcius selama 2 menit. Dilakukan sebanyak 40 siklus. Hasil PCR dianalisis dengan menggunakan gel akrilamid. Langkah selanjutnya adalah melakukan sequencing dan penentuan sekuen konsensus E7. Produk PCR yang sudah didapatkan dipurifikasi menggunakan KIA Quick PCR Purification Kit sesuai dengan prosedur. Kemudian, di sequencing menggunakan ABI Big Day 3.1 Terminator Cycle Sequencing Kit. Selanjutnya, campuran reaksi PCR dilakukan sebagai berikut. 2 mikroliter sequencing buffer, 4 mikroliter larutan Big Day Terminator, 1 mikroliter primer sequencing, dan nuklease free water sampai volume menjadi 18 mikroliter, dan 2 mikroliter template. Siklus PCR sequencing sebagai berikut. 96 derajat Celcius selama 10 detik, 55 derajat Celcius selama 5 detik, dan 60 derajat Celcius selama 4 menit. Siklus PCR dilakukan sebanyak 25 siklus. Hasil PCR diperiksa secara manual menggunakan program SeqScape. Sekuen DNA di-alignment menggunakan program Crystal dan bioedit dengan menggunakan sekuen reference yang diunduh dari NCBI. Selanjutnya dilakukan pembuatan sekuen konsensus E7 dengan bantuan program yang ada di bioedit. Metode selanjutnya yakni metode penataan ulang dan analisis epitop asam amino hasil penataan ulang. Nah, mulanya protein E7 dibagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya, keberadaan epitop CD8 pada protein E7 hasil pengaturan ulang dianalisis dengan menggunakan pendekatan studi bioinformatik menggunakan piranti lunak, IEDB, dan juga dianalisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur. Kemudian diperoleh hasilnya. Hasil dan pembahasan berikut merupakan gel akrilamid hasil amplifikasi gen E7 HPV16, di mana M itu merupakan marker 100 pasang basa DNA ladder, lajur 1 CS8, lajur 2 CS18, lajur 3 CS11, lajur 4 CS55, dan lajur 5 merupakan CS22. Hasilnya dari 30 sampel asal pasien, sebanyak 17 sampel berhasil menghasilkan produk PCR dengan ukuran 340 pasang basa, dan setelah dilakukan sequencing, hanya 6 sampel yang menghasilkan data yang dapat dianalisis. Selanjutnya dapat dilihat gambar di slide ini merupakan keragaman sekuen E7 asal pasien Indonesia dan identifikasi keragaman epitop seluler CD4 dan CD8, di mana panah hijau itu merupakan epitop CD8, panah kuning CD4, dan panah hitam merupakan domain aktif E7 yang berperan dalam induksi kanker. Hasilnya menunjukkan kesamaan asam amino E7 yang diperoleh dari pasien hampir 100% sama dengan susunan asam amino E7 yang ada di gen bank. Epitop CD4
terdapat pada E7 dan terbukti dapat mengurangi lesi kanker antara lain E7 58-68 dan E7 71-85 seperti dapat dilihat pada tanda panah berwarna kuning. Keempat epitop seluler tersebut dapat ditemukan pada semua isolat asal pasien. Satu isolat CS22 memiliki perbedaan satu asam di ujung terminal C epitop serta mengalami perubahan pada salah satu domain metal binding. Salah satu epitop CD4 E758-68 tumpang tindih dengan salah satu motif metal binding. Selanjutnya, di sini ada gambar pengaturan ulang protein E7-HPV16 yang menyebabkan gangguan pada kontinuitas domain pengikat PRP dan metal binding. Tanda panah di sini itu menunjukkan posisi pengaturan ulang asam amino E7. Pengaturan ulang dilakukan dengan memisah E7 menjadi 4 bagian, di mana daerah A itu meliputi posisi asam amino 1-22, daerah B 23-58, daerah C 59-93, daerah D 94-98. Penyusunan ulang antigen E7 berdasarkan domain penting yang ada di E7 ditujukan untuk meningkatkan keamanan vaksin, di mana motif metal binding berperan dalam membawa sifat perubah. Hasil analisis prediksi epitop dengan situs IEDB atau The Immune Epitope Database, yaitu suatu software untuk menganalisis epitop dengan cara memprediksi peptida yang dapat berikatan dengan MHC atau Major Histocompatibility Complex kelas 1 atau 2 tertentu. Nilai kekuatan ikatan tersebut dinyatakan dengan satuan Inhibition Activities 50 nanometers atau IC50. Semakin rendah nilai IC50, semakin tinggi kemungkinan nilai afinitas suatu peptida dengan MHC kelas 1 atau 2. Dalam penelitian ini, penilaian suatu peptida dinyatakan sebagai epitop CD4 or CD8 jika memiliki nilai IC50-nya kurang dari 50 nanometer. Hasil analisis epitop pada tabel tersebut menunjukkan penyusunan ulang antigen E7 menyebabkan perubahan jumlah epitop untuk CD4 dan CD8 dalam setiap antigen jika dibandingkan dengan E7 wild type. Tanda plus menunjukkan adanya epitop, sedangkan tanda plus minus menunjukkan kemungkinan epitop masih bisa mengaktifasi kekebalan seluler karena perubahan asam aminonya masih dalam satu sifat, yaitu sesama polar atau sesama non-polar, dan tanda negatif menunjukkan epitop tidak dapat mengaktifasi kekebalan seluler karena asam aminonya berubah sifat, contohnya dari polar ke non-polar. Perubahan asam amino pada epitop ada kemungkinan tidak menyebabkan perubahan pada kemampuan vaksin untuk mengaktifasi sel CD8, selama perubahan tersebut tidak menyebabkan epitop tersebut menjadi antigen sendiri atau self-antigen yang tidak dapat menginduksi sistem kekebalan tubuh. Selain itu, perubahan asam amino dalam epitop dapat dinilai dengan algoritma tertentu untuk membuktikan bahwa epitop tersebut masih dapat menginduksi kekebalan tubuh yang diharapkan. Adanya perubahan asam amino yang memiliki sifat yang berbeda dapat menyebabkan epitop menghilang, seperti CBAD menyebabkan perubahan asam amino yang memiliki sifat berbeda, misalnya dari non-polar berubah menjadi polar. Salah satu parameter untuk menentukan potensi suatu epitop CD4 dan CD8 untuk menginduksi kekebalan tubuh adalah kekuatan ikatan epitop tersebut dengan tipe HLA. Gen Human Leukocyte Antigen atau HLA menyandi glikoprotein yang berperan pada pembentukan sistem imun manusia. Fungsi utama molekul HLA adalah mengenali protein asing dari kuman patogen atau disebut dengan peptide yang masuk ke dalam tubuh. Reaksi imunitas timbul apabila terjadi reaksi di antara kedua molekul tersebut. Ketika interaksi tersebut terjadi, kompleks protein akan dibawa ke permukaan sel untuk dapat dikenali oleh sel T, sehingga mengakibatkan timbulnya respon imun. Oleh karena itu, memprediksi kesesuaian antara protein HLA dan peptida menjadi sangat penting. Hal ini banyak dimanfaatkan pada proses pembuatan vaksin yang didasarkan pada spesifitas HLA peptide. Vaksin jenis ini akan menghasilkan respon imun yang jauh lebih kuat dan lebih aman, serta lebih mudah untuk diproduksi. Kekuatan ikatan epitop CD4 dan CD8 HPF sangat dipengaruhi oleh tipe HLA. Berdasarkan hasil prediksi epitop menggunakan IEDB,
Diketahui beberapa epitop di E7 merupakan epitop CD4 dan CD8 yang dikenali oleh HLA tipe lain selain HLA tersebut di atas. Tanda positif menunjukkan jumlah keberadaan epitop yang dikenali, kemudian tanda negatif menunjukkan tidak ada epitop yang dikenali oleh HLA, dan HLA yang ditampilkan di sini hanya dengan epitop yang berikatan dengan HLA dengan nilai ICMM kurang dari 1. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan antigen E7 dapat digunakan untuk kelompok yang memiliki tipe epitop berbeda. Namun, hal tersebut masih perlu diuji lebih lanjut untuk mengetahui aktivitas epitop tersebut dengan teknik ELISpot atau ELISA atau teknik yang lain. Kesimpulannya, dalam penelitian ini telah berhasil diperoleh susunan asam amino E7 yang mengalami perubahan kontinuitas domain pengikat PRB dan metal binding, dan susunan yang baru tersebut masih memiliki epitop CD4 and CD8. Namun demikian, pemanfaatan antigen tersebut sebagai kandidat vaksin masih perlu dikaji lebih lanjut. Apakah perubahan epitop tersebut berpengaruh pada kemampuan antigen E7 hasil tata laksanaan ulang untuk menginduksi sel CD4 and CD8. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika Bu Ari atau teman-teman ingin bertanya, memberikan saran atau sanggahan, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.